berpengaruh juga pada investor cari aset yang lebih aman. Jadi rupiah pun juga harus dijaga stabil, cadangan devisanya diperbesar. Dan yang paling penting lagi indikator dari ekspor. Tahun lalu kita dapat windfall dari harga komoditas yang memang sedang naik tinggi. Karena saat itu minyak mentahnya tinggi sekali. Tapi tahun ini kita kelihatannya nggak akan melihat lagi windfall harga komoditas. Jadi alternatifnya apa? Nah ini harus dicari oleh pemerintah. Banyak sih alternatifnya sebenarnya, mulai dari energi yang lebih terbarukan, kemudian ekonomi hijau, ada lagi soal hilirisasi. Nah beberapa potensi yang di luar dari kebiasaan kita berharap pada naik turun harga komoditas, ini yang harus bisa kita maksimalkan tahun ini. Oke, tapi kalau Pak Bima melihat begitu, apakah kemudian penyelenggaraan pemilu ini juga bisa berdampak pada keputusan-keputusan yang dibuat ya untuk menstabilkan hal itu, begitu? Iya, saya pikir nih tahun terakhir Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi juga ingin diingat sebagai orang yang mampu menstabilkan ekonomi ya. Dan tahun politik juga, jadi all out. Memang sudah kelihatan ya, misalnya bansos yang lebih besar. Kemudian tidak terjadi gejolak pada harga energi kan, Pertalite kita 10.000 belum naik misalnya atau turun ya, signifikan, jadi jaga stabil. Jadi itu salah satu sebenarnya cara pemerintah intervensi agar tidak terlalu terjadi dinamika stabilitas ekonomi domestik ketika pemilu berlangsung. Oke, Pak Bima kan belakangan ini saya juga mendengar misalkan rencana ada rencana untuk yaitu tadi kenaikan pajak atau mungkin rencana untuk menaikkan sejumlah biaya transportasi begitu. Kita sebut yang paling kencang ini kan komuter lain yang menjadi memang salah satu alat transportasi masyarakat kan gitu. Apakah kemudian hal-hal seperti itu juga bisa berdampak pada kemudian kestabilan ekonomi dalam negeri begitu, atau ini nanti akan mempengaruhi misalkan daya beli masyarakat tidak begitu? Iya, beberapa yang bisa dikendalikan pemerintah, biaya transportasi, tarif tol, komuter, itu harusnya memang ditahan dulu kenaikannya. Memang ada yang namanya dia tarif adjustment atau penyesuaian tarif dengan inflasi misalnya. Tetapi ada konteks tertentu. Kita juga belajar di negara-negara lain, misalnya di Spanyol, itu pasca pandemi karena melihat ekonomi kurang begitu bagus nih pemulihannya, mereka dorong orang untuk lebih banyak pakai transportasi publik, bahkan ada tiket transportasi publik itu diskonnya besar-besaran. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu contoh juga, karena kita pengen jaga konsumsi domestik, kalau perlu kenaikan tarif yang terkait transportasi publik karena digunakan pekerja itu ditahan dulu. Oke, jadi hal-hal itu yang harus diperhatikan. Nah nanti kan kemudian pada saat di pertengahan tahun begitu ya, ini kan juga mungkin sudah akan ada terjadi perubahan begitu Pak Bima ya. Apa saja yang juga perlu diperhatikan begitu oleh di masa-masa transisi inilah begitu, di pertengahan sampai dengan akhir tahun nanti? Nah ini kita minta nih khususnya pada Presiden ya, bahwa stabilitas ekonomi itu bisa tercapai juga kalau menteri-menterinya memang all out, terutama menteri-menteri di pos ekonomi. Ini karena tantangannya berat gitu ya. Jadi kita tahu memang konsekuensi politik, ada menteri, apalagi panjang nih kan sampai November ada pemilihan pilkada kepala daerah ya, kepala daerah. Jadi ini menteri-menterinya itu juga kepala-kepala daerah, PJ di daerah, ini fokus memang harus mengurusi masalah ekonomi dulu, prioritas. Ya bolehlah di Sabtu Minggu aja kampanyenya begitu. Tapi di hari-hari yang hari kerja ini fokus memang mengerjakan tupoksinya. Nah ini yang perlu, jadi ada fokus. Kalau ada menteri yang kemudian menggunakan hari kerja untuk hal-hal yang di luar dari tupoksinya, ya presiden yang harus bisa menegur begitu. Jadi itu satu yang paling penting. Yang kedua, di masa transisi tadi, ya jangan ada tadi kebijakan-kebijakan yang bisa menekan daya beli. Nah, jadi harus ada kebijakan yang justru menstimulus daya beli, karena ini kita butuh countercyclical dalam kondisi sekarang ini. Kalau kita ingin tumbuhnya paling tidak mendekati level 5%. Oke. Lalu peran legislatif untuk menjaga itu semua seperti apa, Pak Bima? Peran legislatif ini, kalau ada rancangan undang-undang yang bagus dan pro bagi masyarakat, contohnya rancangan undang-undang energi terbarukan, itu harus cepat disahkan. Tapi rancangan undang-undang, atau satu lagi rancangan undang-undang perampasan aset, nah ini juga harus segera disahkan.
Tapi kalau ada rancangan undang-undang yang berpolemik ya, itu mungkin bisa ditunda dulu sampai ke masa pergantian anggota dewan berikutnya. Itu aja yang harus dikerjakan tuh. Jadi memang harus bisa melihat skala prioritas dengan cukup cermat begitu ya Pak Bima ya? Ya, betul sekali, betul. Oke, baik. Pak Bima, terima kasih sudah berbincang dengan kami pagi ini. Sukses selalu Pak Bima. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Direktur Center of Economics and Law Studies, Selyos Bima Yudhistira. Pendengar, tadi ada beberapa catatan stabilitas ekonomi ini akan tercapai jika menteri all out termasuk kepala daerah. Jadi diharapkan Presiden bisa mengawasi kinerja para menteri, kepala daerah untuk fokus bekerja, khususnya menyiapkan begitu ya berbagai tantangan atau potensi-potensi begitu, kendala ekonomi yang akan dihadapi, bagaimana upaya untuk menghadapi hal itu. Dan di masa